syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga, maka pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk hadir dalam acara rapat evaluasi tahunan untuk tahun pertama program perhutanan sosial di Kabupaten Kapuas Hulu untuk grup 1 dengan judul program Rimba Pakai ke Muka Ari. Program ini merupakan program yang difasilitasi oleh Yayasan PRCF Indonesia untuk 5 hutan desa, yakni untuk Desa Tanjung, Desa Nangabetung, Desa Tanjung di Kecamatan Metebah, kemudian Desa Nangabetung, Desa Nangajemah, dan Desa Sriwangi di Kecamatan Boyan Tanjung, serta untuk Kecamatan Kong, Desa Penepian Raya. Selanjutnya kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada lembaga PRCF yang selama ini concern dalam rangka pendampingan terhadap kegiatan perhutanan sosial, tidak hanya pada tahap pra, namun juga pada tahap pasca izin persetujuan perhutanan sosial itu keluar. Tentunya tidak banyak lembaga yang melakukan kegiatan demikian. Saat ini beberapa lembaga melakukan kegiatan pada proses pendampingan tahap awal, namun pada saat kegiatan tahap pasca yang menjadi bagian penting dari kegiatan perhutanan sosial ini banyak ditinggalkan oleh lembaga LSM atau NGO yang mendampingi, sehingga kita patut berikan apresiasi kepada lembaga PRCF. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana tercantum dalam output kegiatan BPSK wilayah Kalimantan, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi target pemerintah yang harus dilaksanakan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan, terutama di 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial dan kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah luasan izin perhutanan sosial di Kabupaten Kapuas Hulu cukup besar, mencapai 166.000 hektar. Ini adalah capaian terbesar dari seluruh capaian di Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai nilai 564.000 hektar. Perhutanan sosial merupakan bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan akses kelola kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui 5 skema perhutanan sosial. Dan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta turunannya di bidang kehutanan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, serta Permen Helaka Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, yang telah terjadi perubahan mendasar atas keberpihakan dan pengakuan pemerintah kepada masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh akses kelola secara legal, baik untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Perhutanan sosial juga telah menjadi fokus pemerintah sebagai salah satu solusi penanganan konflik teritorial dan salah satu upaya dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kalimantan Barat tahun 2018 sampai 2023, terutama untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Gubernur Kalimantan Barat, yaitu visi keempat, mewujudkan masyarakat sejahtera. Artinya pemerintah memberikan sebuah kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Artinya ada potensi besar ini. Kalau dulu investor besar yang bisa melakukan, sekarang masyarakat juga bisa mengelola hutan. Tapi itu baru potensi. Apakah bisa terkelola dengan baik? Tentu tergantung dengan bagaimana para petani yang berada di pesisir hutan sosial itu dapat menyiapkan diri. Dan disitulah peran utama para pendamping ini, Pak. Harapan kami akan masyarakat kami, Pak, yang ada di Kapuas Hulu ini dapat dibina dengan sebaik-baik mungkin. Kegiatan ini seandainya macam rakor kan, jadi dari kegiatan rakor ini
gimana kegiatan yang kita lakukan. Terus nanti di akhir rakor itu pasti ada evaluasinya. Itu kegiatan yang tanggal 19 sampai 21. Kalau untuk di Desa Tanjung ini sudah ada pembangunan. Yang foto pertama itu foto kantor LPHD kami. Kantor LPHD kami sekarang sudah jadi dan sudah kami tempati. Ini kami tempati di awal tahun kemarin. Selanjutnya ada program beasiswa. Di sini program beasiswa melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu pembentukan komite, dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada masyarakat atau siswa sekolah yang akan lanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu ada HHBK atau pakan satwa yang ada di hutan desa. Jadi untuk rakor kita evaluasi itu karena kita minta saran dan pendapat dari desa, DPD dan pihak masyarakat juga ada kita undang. Dan kita udah mulai aktif dari bulan 7 kemarin. Ya, dari bulan Mei, Juli. Ya lanjut. Dan cuma sampai di situ kita ada beasiswa untuk siswa kita yang melanjutkan ke bangku kuliah. Pengadaan fasilitas di LPHD Batang Tahu. Ada kantor LPHD, alat transportasi, 1 sepeda motor, tim patroli. Dan evaluasi ini pada dasarnya ditujukan untuk perbaikan program pada tahun yang akan datang. Dari sisi proses pemberdayaan, proses kegiatan rapat monitoring triwulan, kemudian mereka juga ada rapat LPHD bulanan. Dari proses-proses rapat-rapat yang dilakukan pada tahap awal hanya 1-2 orang saja yang berani bicara atau punya kemampuan bicara. Kemudian juga ketika bicara belum bisa menjelaskan secara rinci atau runut terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tapi dengan proses yang berjalan dari hasil evaluasi yang kita lakukan pada hari ini bisa terlihat termasuk kemampuan kaum perempuan untuk bisa melakukan presentasi atau menjelaskan hal-hal yang sudah dilakukan. Saya pikir itu sudah progres yang sangat baik bagi pengurus LPHD, terutama untuk kaum perempuan. Ketika monitoring kita ketemu satu masalah dan sudah dibicarakan langkah-langkah untuk perbaikannya, tapi di lain kali bisa jadi masalah itu sudah terselesaikan, ada masalah yang lain lagi yang belum terantisipasi, atau bisa jadi juga masalah yang sama belum bisa teratasi karena rencana mitigasi kita itu tidak sesuai dengan kondisi yang harusnya diantisipasi. Jadi untuk progresnya secara umum sebetulnya ada peningkatan, tapi kalau dihitung persentasenya agak sulit karena memang kondisinya berubah-ubah gitu.